Alhamdulillah adalah kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan dari seorang hamba akan segala nikmat Allah yang tidak terhitung. Itu sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, kata Allah, termasuk kita semua yang hadir, mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu. Ayat ini merupakan kebenaran mutlak, sehingga sampai hari ini dan seterusnya belum ada satu organisasi, belum ada satu alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah itu. Dan andai kata ada alat, ada kalkulator yang mau menghitung nikmat Allah, mungkin alatnya, kalkulatornya sudah rusak, tapi nikmat Allah belum selesai dihitung. Dan itulah makna wa in yang terdapat dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi. Sekalipun harus diketahui bahwa nikmat Allah bukan hanya harta, nikmat Allah bukan hanya uang, tapi nikmat Allah meliputi kesehatan. Karena hanya dari orang yang sehat bisa diharapkan sesuatu. Hanya orang tua yang sehat bisa mengurus keluarga. Hanya ibu-ibu yang sehat bisa mengurus anak-anaknya. Hanya guru yang sehat bisa mengajar. Dan hanya santri yang sehat bisa mengutip pelajaran. Dan hanya kiai yang sehat bisa beri ceramah. Sehingga begitu pentingnya kesehatan. Ulama kita berkata, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha wa la yaraha illa al-a'illa. Kesehatan adalah mahkota yang terletak di atas kepala orang-orang yang sehat, tapi tidak ada yang melihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sakit. Yakinlah bahwa seluruh yang hadir punya mahkota di atas kepalanya, karena semuanya sehat, dan tidak ada yang melihat mahkota itu kecuali Ustaz Sanusi Baco, karena saya yang sakit. Ya. Maaf, saya duduk. Masih nanggupa berdiri seperti dulu waktu masih di Mangkoso tahun 70 tahun yang lalu. Di mana pengajaji masih masak dengan kayu, ngambil kayu kroe dilampangi. Peliharalah kesehatan ini. Termasuk nikmat yang mahal adalah hubbun nasilaka, napojiki pada terubata. Seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, maka jabatannya adalah nikmat. Orang kaya yang dicintai oleh umat, maka kekayaannya adalah nikmat. Bahkan orang kaya yang dermawan, malabu, bukan saja dicintai oleh umat, tapi juga dicintai oleh Allah. Maka difirman Allah Ta'ala, uhibbul ghaniyal karim wa hubbi lil fakiril karim asyad. Upuji itu sugi malaboye ni kalab bifa upujinna nareko kasiasi na malabo. Idito mani misalita nakan-nakarokawang. Upuji nareko kasiasi na pagkatuna ali. Nekelep bifa ubujinna narik kosobi
Opoji winarikko tomatoa naraji masampanya. Neki lebih pa opojina santriwati naraji masampanya. Mudah-mudahan kaki ditelui. Ya Rabbullah Ta'ala kemete makalok di kalinya. Nasama po Allah Ta'ala narikko makariti halus. Dega ka ayat dia korai makadai komunapit. Tapi makadami wa minan nasi mayakulu. Angka tahu bicara na dia na pada gau. Jadi romin kali ya maka ya nana kenal. Hadirin yang kami hormati. Ya, sebaliknya saya membenci orang miskin yang kikir, tapi lebih faugelina narek kosogi nakikiri. Ugelwi narek kosogi nama tempo. Ni lebih faugelina ya toba kasiasi ya toba matempo. Galo na din kali. Ugelwi narek ko kalolo na makutungas sampaja. Ni lebih faugelina pede matoa pede makutungas. Itu hadis kudus. Itu dan kepada santriwati nak komat dakwah komat koro aja umpoji kumunape bid'ah. Hadirin yang kami hormati, termasuk nikmat yang mahal ialah najabatul aulad, macam-macam mananya nata. Ranking-ranking mana itu adalah nikmat. Hadirin yang kami hormati, satu kebahagiaan tersendiri lagi, suatu nikmat bahwa pada hari ini yang mengadakan Maulid Nabi adalah santriwati pesantren Nahdlatul Ulama. Santri adalah calon mahasiswa. Dan mahasiswa adalah calon sarjana, dan sarjana adalah calon pemimpin, dan Nabi adalah seorang pemimpin. Kalian adalah calon pemimpin, tapi perlu diingat, dulu orang bisa menjadi pemimpin karena keturunannya. Dulu orang bisa jadi tamat karena neneknya camat. Makokoi dek nagang oleh cama kodega sekolah. Oleh karena itu Nabi bilang pada seluruh orang tua, wariskanlah kepada anakmu sebelum meninggal dua, ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah. Ia kong kana mutaruangi dek namutagarin candri salaimi lino. Tiap tahun kita membuka sejarah seorang pemimpin. Kita buka halaman sejarahnya agar dari halaman sejarahnya Nabi kita bisa melihat apa denangkan kita Nabi kan dan yor Nabi mabelala deni folekoi sudah 15 abad lalu, dan Nabi membawa lampu nerkoni joka kia roti wengi lampu mabela ni poleridi tak butuh-butuh ni monde makoni makoko mai kita butuh-butuh apa dena ita lampu mabela ni karena denang kana Maulid. Tujuannya tidak lain agar dari lebaran sejarah kita bisa melihat Nabi. Oleh karena itu Nabi bersabda, tuba liman ra'ani wa amana wa tuba wa tuba wa tuba liman amana bi wa ilam yaran. Bahagialah orang yang pernah melihat saya, kata Nabi, lalu beriman kepadaku. Tapi lebih bahagia lagi orang yang beriman kepadaku sekalipun tidak pernah melihat saya. Ini mana nih? Dia nang kadite na kita sih. Maka danig ba ikon na tumaupod.
di nagaga pada upot tapuran minta ka nama taparia ni kelab bifa upot na narekode nang kai taka nama taparia di mana. Pertanyaannya peko kepada Abu Jahil sesona nalia Muhammad na dipatan tu nama kada tu cilaka lino akhirat. Jawabannya ialah betul Abu Jahil hari-hari melihat Muhammad, tapi yang dilihat oleh Abu Jahil hanya Muhammad. Tapi Abu Jahil tidak pernah melihat Nabi Muhammad selama hidupnya. Jadi naitai Abu Jahil Muhammad, tapi Abu Jahil dinangkai Nabi Muhammad. Sampai diberi gelar Abu Jahil, bapaknya orang bodoh. Apakah Abu Jahil bodoh dalam pengertian ilmu? Tidak. Cuma celak deh. Nikmati dia asing Abu Jahil, bapaknya orang bodoh karena dia mengerti kebenaran, tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran itu. Oleh karena itu zaman jahiliyah tidak diikat oleh waktu dan tempat. Kapan ada orang mengerti kebenaran, tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran itu. Itulah Abu Jahil abad ke-20 ini. Islam tidak menghendaki lahirnya Abu Jahil. Apa iro pak korupsiro koruptor nesumanat, maka dah tidak korupsi itu benar, tapi magi pale nasaba de na injak itulah Abu Jahil. Aja mau tapa uangin cai mat. Hadirin yang kami hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paripurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan. Nabi adalah manusia paripurna. Apanya yang paripurna? Khalqan, fisik, wa khuluqan, dan akhlaknya. Kalingero santriwati cede bahasa salana. Khalqan, fisik, khuluqan, ampe-ampe. Nabi orangnya ganteng, tentu. Iya, badannya ganteng. Pandangan matanya tajam, sehingga sahabat kalau ada di hadapan Nabi tidak mampu memandang Nabi terlalu lama. Mata jelak doyur. Sampai sahabat kong keolona Nabi tamak komaning. Nabi adalah orang yang paling putih giginya, karena Nabi selalu sikat gigi. Santriwati yang cantik, lalu putih giginya tambah cantik. Tapi santriwati yang cantik tapi maridi sinda. Nabi iro bawa maco iri terima mundur mega mau dulu. Nabi umurnya rambutnya panjang, wa sya'ruhu ila syahmatil uzuniyah. Akhirnya syahmut sini mangka dikelina sa. Luwe do cilin. Luwe langke. Lampe. Ada pemuda teriak waktu saya ceramah, kalau begitu Nabi gondrong. Maka tidak cuma lampe. Karena pada mua krede, lainnya malampe, lainnya gondrong. Semua yang gondrong panjang, tapi tidak semua yang panjang gondrong. Ya, mantek. Nabi cuma panjang, tapi tidak gondrong. Kenapa? Panjang, rapi, bersih, harum. Karena Nabi adalah orang yang tidak pernah berpisah dengan sisir, sehingga Nabi sebelum masuk tempat tidurnya sudah ikut sisirnya, sehingga begitu dia bangun sebelum keluar dari tempat tidur rambutnya sudah rapi disisir. Akmalan nasi khalqan. Dia pada ini saya
koele capu ni sanggara ya pak gemet na pada movie magi na denang ke ero maka dah rambut adalah rahmat dari Allah mau main ke doi nuko dia gemet itulah Nabi khalqan wa khuluqan, Nabi akhlaknya paripurna. Nabi adalah tawadu, rendah hati. Apa yang dimaksud tawadu? Ialah orang yang selalu berusaha menempatkan dirinya kurang dari semestinya. Tuhan, sebenarnya panitia menyiapkan kursi nomor 1 di acara itu. Pada biasa kok dia Natalis. Iya. Kursi nomor 1 disiapkan. Tapi begitu masuk langsung duduk di kursi nomor 3. Angka panitia yang angka dari Allah ke Ustaz. Kursi nomor 1 itu tawadu. Lawan dari tawadu matempo, yaitu selalu menempatkan dirinya lebih dari semestinya. Sebenarnya disiapkan kursi nomor 3. Naki letuk tama terui kursi nomor 1. Angka panitia maka dari Wonri ke kapal. Kemana yang dimerasanji? Syadidal haya'i wat tawad. Orang yang sombong selalu bicara tentang dirinya. Orang yang tawadu tidak pernah bicara tentang dirinya. Orang yang sombong selalu membaca dirinya sehingga tidak perlu buku karena dialah buku. Dan orang yang tawadu tidak pernah membaca. Karena sallallahu alaihi wasallam syadidal akmalan nas khalqan. Dia tadi disuruh rahmatan lil alamin. Sudah dijelaskan oleh guru kita Luqman. Al-muradu bil alamin. Ada lagi penafsiran yang dimaksud dengan al-alamin ialah ma siwallah, selain Allah itu al-alamin. Jadi Nabi sayang sama binatang. Sehingga Nabi bilang dakhalat imra'atun annara bihirratin habasatha wala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyasillah. Seorang ibu nanti masuk neraka bukan karena tidak salat dan puasa, tapi dia masuk karena seekor kucing. Dia kurung kucingnya, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makanannya sendiri. Akhirnya kucingnya besok pagi mati. Kata Nabi, ibu adalah ahli neraka. Jadi Nabi adalah rahmat bagi binatang. Nabi adalah rahmat bahkan yang tidak bernyawa sekali. Keterangannya ialah Nabi adalah seorang pemimpin yang paling sederhana perabot rumahnya. Agam yang ke perabot rumahnya Nabi tetap beres ya. Pedang 1 ya. Sisir, siwak dan cangkir. Itu aja. Dan semua perabot rumahnya ini diberi nama. Dia beri nama tikarnya Al-Hush. Pedangnya dinamakan Zulfikar. Kenapa dia beri nama? Agar dia sayang sama perabot rumahnya seperti sayangnya kepada sesama manusia. Nabi bilang, saya sayang kepada tikarku karena saya adalah pemimpin yang tidak pernah tidur di atas kasur selama hidup. Kaulah tikarku, kaulah pedangku yang saya pakai selama hidupku. Kalau kita bertanya, masih adakah kasih sayang seperti itu dewasa ini? Mungkin menggeleng lebih banyak dari mengganggu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sayang sama keluarganya. Tadi sudah disimpulkan. Keterangannya begini, ada keterangannya begini.
Apa yang dimaksud bahwa saya? Nabi kalau tiba di rumahnya, seluruh atributnya disimpan di muka rumah baru masuk. Sebagai panglima, sebelum masuk ke rumahnya, iro panlimana natare saliwa. Sebagai pemimpin besar, sebelum masuk dia taruh di muka rumahnya, lalu masuk sebagai suami terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya, dan nenek terhadap cucunya. Sehingga Nabi kalau ada di rumah, semua keluarganya bahagia. Istrinya bilang, alhamdulillah ada suamiku. Karena yang hadir bukan suami, bukan panglima. Nabi sangat menghargai istrinya. Sehingga Nabi kalau makan, nana poji widawa-dawana benena, nan remasifa, ekedenente, mokko. Ya ke suatu saat dena puji dawa-dawana benena, dena andri biasa to dena bicapuri, ikade tonate betuanna ujagai perasaan bene. Ya to pamatu miseni, maka dairo dawa-dawa aku na puji nam. Ya to pamatu miseni makaro dawa-dawa aku. Dena puji la dena bitanan kana sesana. Ikasifah. Semangka turun lakai dito na mega. Ya kono puji dawa-dawa na bena bicapuri. Mo kalukuna. Ya kodeno puji yang noko si komo man noko na capu mo to. Nakalakai ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kalau ada di rumah lupa bahwa di luar ada seminar, lupa bahwa di luar ada diskusi, tapi yang dia lakukan main-main dengan cucunya Hasan Hussein. Peko carana ekong kani naita aponaro Nabi merangkak magising makalolo. Kalau Nabi sudah makalolo, kani mendre Hasan Hussein. Iya. Nanti kalau dia tahu bahwa cucuku sudah mau turun, dia turunkan punggurnya pelan-pelan dengan maksud agar cucunya tidak jatuh. Dan kalau sudah jatuh, sudah turun, dia rangkul cucunya lalu cium sedalam-dalam. Salah seorang sahabat melihat Nabi demikian, kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya adalah ayah dari 10 orang anak, tapi saya tidak pernah mencium anakku biar 1 orang. Apa kata Nabi? Saya khawatir kalau seorang ibu dan ayah tidak pernah mencium anaknya, kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati. Bapak ibu, kondisi ku bola tamanto, tacium bau ya nak tadi. Kumakade, mainan apa kamu bau? Kada kau sasan musim makada. Daripada tolak ini. Nah puji sih dito, micawa ko ibu-ibu deh, menyama sedih. Begitu. Kita ingin lihat Nabi itu gelap mengatau. Saya ingin tiru, Bu. Saya tiru di rumahku ya 10 nih 20. Masih ada taman kanak-kanak, ada kelasan. Sebelum cucuku naik di mobilnya kalau pagi, masuklah di kamarku berbaris. Untuk apa? Untuk didoakan. Dan setelah saya doakan, saya cium dan saya rangkul, lalu saya beri uang saku masing-masing 3.000. Jadi biasa kalau 5 kali 3.000 15.000. Tapi uang saku 3.000 hanya berlaku 3 bulan. Angka cucuku boleh di Gorontalo Indona, napa ren 3.000 makanya sih 3.000 lagi. Makro mimi 3.000 lagi. Betul na tambah fi terpasai pandre mencaji 5.000. Jadi 5.000 kali 5.000 berarti 20. 1 hari itu sampai hari ini Pak.
dan barulah keluar saya kasih begini, dan disitulah letak kebahagiaan, karena anak yang saleh adalah sumber kebahagiaan. Ya. Marilah jadi rahmat sekurang-kurangnya satu orang. Kalau kita pemimpin, jadilah rahmat terhadap rakyat. Rakyat jadilah rahmat terhadap pemimpin. Kalau kita guru, jadilah rahmat terhadap murid. Murid jadilah rahmat terhadap gurunya. Karena dia murid selama kodorate itu tuan. Ya, jangan turiolo nak baraka mana masalah. Agak senang. Taat mana ki? Iya. Sekalipun saya sekarang ini perlu ketahui bahwa Sayyidina Ali pernah berkata, jangan memaksa anakmu untuk ikut jejakmu, oleh karena ia dilahirkan pada suatu masa yang bukan masa mulai. Sayyidina Ali. Betuannya mendidik anak sekarang lebih berat daripada mendidik anak seperti saya dulu. Oleh karena itu guru saya berkata, Prof, dia tidak mengakui kenakalan remaja, tapi dia katakan yang ada adalah problema remaja. Magi kita dulu remaja, dia kan problema. Mesan contoh di Teguruta Amri 8 tahun apa di pesantren ini. Denang kana tetangi roh berjamaah guru tapimpi dalam hatiku, maka demi hatiku tapodo pada sisa meru guru ta alena ima ya bang jadi arwah tahunnya bang di masjid na Mangkoso pakai pembesar suara seng ngarapito kir-kiru kona moto itu eru-eru nak usasan si bang. Jadi mi tahu dia nanti tapi kita ikut karena dia laksana. Dia pakai hafid, dia pakai apa sih? Dia pakai, dia pakai komporo. Arwah tahun nama sekolah, tuliman nasu, aju boleh kue, belum lampang. Biasa nih silo kuteri nasawa. Dia pernah paraku ajuna melo ni manas. Kapolisi kiri lah se. Sing itu bungkar ramai. Ya senge lama. Manasu pro. Ikero ajuna rakus tengah. Nih itu rajo rakus tengah iba ke manasu rumpuna meloko. Si warun turi rumpuna si sendatu duit. Karena kau tidak dia tu muandre. Itu dulu. Jadi kita menjadi anak karena yang baik juga anak. Sekarang tadi nasinya gurita ada tamunya pesantrenku dulu. Sekarang 40% remaja di seluruh dunia semua tidak bisa tangannya dengan HP. 40%. Iya, opota. Iya. Ibu-ibu lo pengajian ini macerama ali nampak kue kada agama itu jadi problema dia problema remaja bukan kenakalan remaja. Insyaallah DDI akan tetap memelihara agar kita semua menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian yang terakhir, kita semua dunia mengakui bahwa Nabi adalah pemimpin besar. Itu gitu. Sekarang pertanyaannya, di mana kebesaran Nabi? Apakah kebesarannya karena dia orang kaya? Enggak. Dia orang miskin. Contohnya, suatu ketika Nabi kedatangan tamu. Tamu Nabi ini kira-kira datang jam 9 malam. Ero Nabi tanakong katuanan apa? Yang pertama kali dicari tahu pura di Garumandre deh Pak. Kuro. Dan memang perlu Pak akong katuanata. Nah sabang katu tu tahu akong katuanana dia tidak urus itu. Nota naiki
Kalau maki tidur di sana. Apa tidur kalau belum makan? Ya kongka kalau di berat Prof Farid barakna jam 9 malam tentu naising makero Ustaz Sanusi anak guruna ambo amprisai pura pak guru balaga tentu pakutanana guru tariak lain tentu makere boleh asa muka Sanusi kada iye puang tonang ngoto ko iye puang lepa mua di segeri iye de puang agak tuan dia penandruan maka tu rumah tu hero santriwati iseng hero komilau ko dia nama dia ngarenga pauta maka dah bawa na gana buana pauna cenin naro kapa mika santriwati topa ya ko pa galo aja materu bawa ni aku makara ko gana bawa na puata na si may kami mo yo yaro di pak guru yang diolo iri guruta iya makoni Rona Vita setelah dia tahu bahwa tamunya belum makan dia tanyalah Aisyah kan Andre musa dia kade Aisyah ya Rasulullah tak dampunganga ya Rasulullah jangankan makanan yang siap mau melo ini nasu di tugas ya kan itu. Nah dia pernah pura mandre Ustaz Sanusi. Kebetulan ada yang hadir kalau tidak salah sahabat kalau saya salah namanya Abu Talha. Maka dia nabi tamayudifu hazihillah. Iga tu may melot tarima tu ana. Yuru sahabat dia Abu Talha maka dia naam iya apa ya Rasulullah. Kaya nabi terima kasih Abu Talha. Bawalah tamuku ke rumahmu. Nanti ini tuanan. Letu di bini nana saya istriku ada tamu mulia tuan anak Vita tamu mulia engkau kan Andre musa dia maka dia itu gaga awin rantas tu dia ada makanan yang sedia untuk anakmu yang masih bayi si kohe si kau ya kumaleni tu anakmu patuji dengan Andre anakmu ya ku anakmu patuju dengan Andre tu anak terserah narui ibainena nabisi dideculina bu masalah makanan anakmu untuk tamu Rasulullah dan sebelum kau masak dan sebelum dihidangkan saya mohon lampu dipadamkan agar saya bisa pura-pura makan di hadapan tamu turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah mereka rela mendahulukan kepentingan tamunya sekalipun dia adalah orang yang miskin. Itulah masyarakat Madani yang pernah dibangun. Dan kita dulu Bugis Makassar begitu Pak. Anunar itu ananaro di Bali Bolana. Itulah sebabnya saya sering bicara orang Bugis Makassar itu biasanya di Bolana dua denena, engka denen diolo, engka adene di Mundrin. Iya bolaku kamu pak denen di Mundrin. Kadaka dindo ku agar gunana nangka denen di Mundrin. Tangga di belakang tempat pelarian. Agak biasa yang katuana boleh jupanda nanigaga gola. Kona rono mak boli pak. Lau di bolana deng hasna. Bisiki deng hasna. Pinringan kak gola ta si cangkir. Kadang lagi engkau sasan masih ada gola. Kita rindu melihat. So, apa gunanya banyak orang kaya tapi dia kena timpa olana. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau begitu di mana kebesaran Nabi? Mari kita lihat kebesaran Nabi yang pertama ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ada kelainan, sering ketawa sendiri dan sering menangis sendiri. Ya tahu minta ini Sayyidina Umar sawe kalau lainnya Sayyidina Umar teri alelena bicawa alelena ko bicawa ki marwa masifa bicawa alelena
diutanai makadamagi kami kawal-ale dan saya ketawa sendiri kalau mengenangkan sebelum Nabi lahir. Kenapa saya adalah penyembah berhala? Bukan saya menyembah berhala, saya membuat berhala dari korma yang masak, kalena, engkau luna, kadiculina, engkau ingat nah, neka lucuna kemalupu ka yang utoman ribuak. Kalau saya ingat, saya ketawa sendiri dan untuk Nabi lahir membina dan mendidik saya menjadi orang yang tidak menyembah lagi. Oh, maka tahu si paling muteri saya menangis setiap mengenangkan sebelum lahir Nabi. Saya adalah ayah yang pernah mengubur hidup-hidup anak gadisnya. Saya sendiri kuburkan, buatkan kubur, napau pano alek penuh, napau timpungi. Kalau saya ingat itu saya menangis sendiri. Dan untuk Nabi datang lahir, membina dan mendidik saya menjadi orang yang hormat sama anak perempuan terutama. Dan memang pesan Nabi sebelum meninggal dua ini kada nabita as-salatu wan nisa yakkomati kak matu para kailalu sampai lima matui namu pakalabi makunri magi keduanya adalah tiang perempuan adalah tiang negara dan salat adalah tiang agama. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita ini menjelaskan bahwa kebesaran Nabi oleh karena dinamakan pemimpin besar karena ia mampu membuat perubahan mental dari orang yang jelek menjadi orang yang baik, sehingga makanya Andre Gurutta ar-rajulul kabiru walladhi sana'al ahdasa, orang yang besar sekalipun orangnya kecil ialah orang yang mampu membuat perubahan. Dan orang yang kecil sekalipun orangnya gemuk ialah orang yang hanya dibuat oleh perubahan. DDI bertugas membuat perubahan dari zaman yang luar biasa. Sekarang luar biasa, Pak. Ya kalau ke Jepanda tuh katu di jalan tol, tadi anak tahu jaga ki aju mani. Aku makoire naik. Ya, pura sina panon si, yo aja siro naik si, ya, pure na, aju, nami tahu ti, agar obat disenangi, pedagang agama, ya itulah kemajuan ilmu pengetahuan. Kebesaran Nabi yang kedua, suatu ketika Nabi rapat, ya, rapatnya bersama sahabat. Ya Nabi Tanariko memimpin rapat. Sebelum memulai rapat, memandang semua kepada sahabat. Sama nama kutane, kamu Abu Bakar. Padahal naisen rumah kedeng ke Abu Bakar. Kamu Utsman, kamu Ali, ya, baru dari mulai. Tentu acaranya tentang umat. Tuh bukan harga BBM. Acaranya kan. Sementara Nabi rapat, masuk seorang buta rapat, langsung duduk di hadapan Nabi. Seluruh sahabat tentu tidak senang menganggap orang buta mengganggu rapat Nabi. Nabi juga tidak senang melihat ini, tapi kelebihan Nabi, kita sukar mengerti bahwa Nabi marah. Padahal kena pinrai ya. Dia pada ini komisi kita macalah rupana kedu de culina ya Nabi tadi komi dilalang. Namun demikian sudah turun ayat menegur abasa wa tawalla ja. Oh Muhammad, saya tahu kamu juga tidak senang datangnya orang buta, tapi ketahuilah mungkin orang buta hatinya lebih bersih daripada orang yang melihat. Jadi kebesaran Nabi bisa dilihat pada saat dia marah. Ya kuelo komita tu malopo ide komisi asabang katong turok komisa ide ga lutuk mana
kadera lutuk to televisi lutuk to pura menini asola menini televisi na pangka pengumuman kerusakan bukan pada televisi ndak ada na pura ini itulah kebesaran Nabi dan kebesaran Nabi yang terakhir. Nabi dapat menjadi moderator sekaligus menjadi mediator setiap perselisihan yang terjadi pada umatnya, sehingga keputusan Nabi semuanya orang yang mendengarkan tidak ada merasa berkorban dan tidak ada yang merasa dikorbankan karena keputusan, sehingga Nabi dianggap oleh dunia adalah pemimpin besar karena keputusannya dan tindak sebagai moderator dan mediator. Hadirin yang kami hormati, inilah yang saya dapat sampaikan kepada hadirin. Mudah-mudahan saya bahagia sekali dapat menghadiri undangan Pak Kiai. Maaf Pak Kiai, situngannya kayaknya aku penting. Kairo ketua panitia, angka guru makade, ibarat kau tuna guru tas sekarang sih. Kadang letup payah si witai, ya lepa witai kan si undangan. Apa ya sekolah lah. Jadi karena cinta sama Dede ya terpaksa. Alhamdulillah noka bersama-sama. Dan saya bahagia sekali bahwa 70 tahun yang lalu bersama-sama di DDI. Ya. Ibu mungkin tahu, ialah tarmanen itu matewe di Jakkan. Pure tembak puluhan. Pure tembak itu nusi bolana sehingga pada menibale tunui. Iya nah tanah yang dia Jakkan tahun 52. Iya. Kalau lo mau fair 52. Iya. Maka kau nasi guru tay madodon ni. Demikian kita semua dikaruniai, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafa wa man taqarraba ilaihi bi khalisi niyyatihi ajaba wa rabbah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah orang-orang yang telah mewakafkan seluruh yang ada padanya untuk pembangunan DDI, untuk kemajuan DDI, termasuk Tasopeng, Andre Geruta Amri, Andre Geruta Bodalle, Puan Mangung, semuanya ini adalah orang-orang yang telah mewakafkan seluruh yang ada padanya untuk DDI. Ya Allah ya Rahman, tolonglah kami untuk selalu mengingat ketika kami susah, apatah lagi ketika kami senang, ketika kami sakit, apatah lagi ketika kami sembuh, ketika kami kepepet, apatah lagi ketika kami berhasil. Ya Allah, tolonglah kami agar hidup kami berarti dan berharga dengan jalan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia melalui perguruan Darul Da'wah wal Irsyad. Ya Allah, jadikanlah agama kami sebagai pengawal, pengawas, penata dalam segala aspek kehidupan kami membangun bangsa ini. Sebab kami yakin pembangunan tanpa moral agama berpotensi membawa malapetaka kemanusiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.